Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tak lupa kita haturkan pada malam hari ini dalam rangka tasyakuran dan mendoakan mempelai saudari Dewi dan Budi agar mereka dilimpahkan keberkahan di dalam kehidupannya di waktu yang akan datang. Dan kita yang masih belum mempunyai istri atau mempunyai suami, semoga diberikan kemudahan Allah mendapatkan jodohnya, amin ya rabbal alamin. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari tanda-tanda kebesaran Allah diciptakannya istri-istri kalian dari bangsa kalian, yaitu bangsa manusia. Jadi kita tidak boleh menikah dengan jin, setan atau yang lainnya. Jadi dikhususkan menikah dengan manusia. Agar apa? Litaskunu ilaiha, agar menjadi tenang. Jadi pernikahan yang sudah ditetapkan antar manusia itu akan menjadi tenang. Litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum. Jadi wa ja'ala, jadi akan membuat kalian itu mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Mawaddata wa rahmah. Jadi kita sering mendengar mawaddah warahmah, kenapa kok bukan mahabbah? Jadi apa perbedaan antara mawaddah dan mahabbah? Jadi kalau mahabbah itu masih di bawahnya mawaddah. Jadi mahabbah itu masih di bawahnya mawaddah. Karena mawaddah itu artinya al-hubbul katsir. Jadi cinta yang sangat banyak, biasanya ada ikatannya. Kalau bukan ikatan suami istri, ya ikatan persaudaraan, sebagaimana yang dicontohkan sahabat Rasulullah SAW. Mereka saling mencintai, mereka saling dukung mendukung ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Saking cintanya sahabat antar sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, mereka sampai pengen mewariskan hartanya kepada sahabat Muhajirin. Padahal dari hukum waris itu tidak diperbolehkan, harus punya garis nasab, saking cintanya. Maka mawaddah seperti ini yang harus kita tularkan, yang harus kita tanamkan kepada kehidupan kita sehari-hari, apa? Agar kita mendapatkan rahmat. Jadi kalau kita mencari pasangan, yang pertama harus dibuka dulu matanya. Jadi kalau kita melihat misalkan masih belum punya pasangan, cowok masih ingin mencari istri, kemudian cewek ingin juga mencari suami, maka buka matanya, buka dengan benar-benar apakah yang dilihat itu jadab atau menarik hatinya. Jadi dari mata kemudian turun ke hati, maka perhatikan dari fisik atau dari wajahnya. Kemudian juga lihat akhlaknya. Lihat akhlaknya. Apakah akhlaknya itu sesuai yang engkau inginkan? Karena ketika kita berumah tangga tidak cukup hanya sekedar cantik, tidak cukup hanya sekedar cakep, tidak cukup hanya bersenang-senang saja. Pasti di rumah tangga itu ada susah dan senangnya. Maka sejauh mana kita bisa menerima kekurangan dan kesusahan kita, dan otomatis kita bisa menerima kelebihan masing-masing pasangan. Maka yang tadi, lihat, buka mata terhadap akhlaknya, akhlak antar tetangganya, akhlak di lingkungan sekitarnya. Maka buka itu, buka mata. Maka ini ketika sudah bisa punya niat untuk naik tingkat ke arah yang selanjutnya, maka berkhitbahlah, lamar dia. Jadi kalau sudah tertarik, jadi proses membuka mata itu perkenalan dulu,
Apakah si perempuan mau, si laki-laki saling mencintai, atau saling mau atau saling suka, maka minta ke orang tuanya. Jangan pacaran digedein. Jadi kalau biasanya pacarannya itu senengnya di pacaran aja. Ketika di rumah tangga kita memble. Jadi ketika berumah tangga kita susah. Maka jangan ada pacaran lah. Jadi proses perkenalan saja. Maka setelah cocok buka mata ini, maka khitbah, minta kepada orang tuanya, saya ingin melamar anak bapak. Jadi yang laki-laki juga buka mata, yang perempuan juga sama buka mata. Maka saling melihat dia, kekurangan, kelebihan, buka mata bagaimana hubungan dia antar lingkungan, antar orang tua, ke kerabat dekat, ke kerabat jauh, semuanya dibuka. Maka harus benar-benar dipastikan. Kalau ini sudah lolos kemudian berkhitbah, melamar kepada orang tua si laki-laki, proses selanjutnya adalah di dalam perkhitbahan atau kita masa bertunangan. Jadi nggak ada masa pacaran, yang ada itu masa pertunangan atau khitbah. Di dalam proses berkhitbah ini menuju ke proses buka hati. Jadi yang pertama buka mata. Yang kedua buka hatinya. Apakah hatinya bisa klik atau tidak? Jadi kalau yang tadi matanya sudah sesuai, sudah saling tertarik, sudah melihat semuanya secara zahir saja. Jadi melihat akhlaknya, secara sosialnya sudah lihat, baru selanjutnya buka hatinya. Buka hatinya ini sudah menuju kepada yang namanya akad. Jadi sudah mengikat. Jadi harus diikat dulu. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahril madhkuri halan. Jadi saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar yang disebut secara kontan gitu. Halan. Maka ketika seperti ini, inilah yang dikatakan buka hati. Ada banyak orang yang berumah tangga itu tanpa ada hubungan cinta. Jadi cintanya setelah proses mau pernikahan saja atau setelah akad. Karena kalau kita gagal cinta, maka akan jatuh. Maka proses buka hatilah ini yang menemukan rasa antar dua orang ini, akhirnya diikat oleh akad ini tadi. Jadi dari ayah, dari wali diserahkan kepada mempelai pria. Inilah penyerahan, baru setelahnya buka hati. Baru setelah selesai, inilah yang dinamakan rumah tangga. Maka mawaddah awalnya ketika awal-awal, jadi saling tertarik karena mungkin masih muda, masih bisa merasakan senang-senang. Mawaddah terus mungkin kalau diperkirakan mawaddahnya bisa 15 tahun lah atau 20 tahun. Sisanya itu paling sudah rahmat. Jadi saling tertariknya itu sudah nggak ada. Yang ada hanya rahmat. Maka sebelum kita memastikan, oh ya ini saya sudah cek. Setelah memahami mawaddah, saya sudah srek nih pada orang ini. Saya sudah srek, saling mencintai, sudah selesai. Ini sudah kunci ini namanya. Jadi dikunci sama akad. Biasanya saling tertarik, saling menarik. Ini masa-masanya paling 15 tahun. Saya tidak akan menoleh selain yang ini. Jadi sudah klop ini. Jadi akad ini makanya. Maka setelah itu, kalau semakin lama daya tariknya hilang antar masing-masing, semakin lama sudah menua, uban sudah tumbuh, kulit sudah keriput, jalan sudah agak terganggu, sakit-sakitan, maka inilah yang dikatakan rahmat. Kalau mahabbah mailut tabai ila syai'il lad. Jadi kalau yang namanya mahabbah itu kecenderungan sesuatu terhadap sesuatu kesenangan. Tapi kalau mawaddah tidak. Mawaddah akan menuju kepada rahmat.
Rahmat ini harapannya rahmat, saling menyayangi, saling mengasihi antar dua ini yang dilingkupi rahmatnya Allah. Karena orang yang menikah itu qodistakmala nisfuddin. Jadi sudah melengkapi, sudah memenuhi setengah agamanya. Falyattaqillah finnisfitani, maka setengahnya itu akan dicapai oleh mereka berdua pada saat mereka berumah tangga, di sisa-sisa umurnya dia berumah tangga. Setelah semuanya buka hati, baru sudah akad, sudah semua, baru buka kaki. Itulah semua kehalalan-kehalalan itu yang akhirnya terlingkupi dalam ibadah mawaddah warahmah. Maka hubungan mawaddah warohmah itu bukan hanya di dalam rumah tangga saja. Bahkan hubungan antar teman, hubungan antar sahabat, hubungan antar tetangga ini harus dibawa mawaddah ini. Karena kebaikannya banyak, karena kecintaannya banyak. Al-hubbul katsir. Ikatannya menyatu, saling memberi semangat, tapi jangan saling merepotkan. Tapi jangan saling menyusahkan. Jangan saling termenggantung. Maka harus benar-benar hak dan kewajibannya dilakukan. Jadi mawaddah warahmah bukan hanya di lingkup rumah tangga, tapi di kehidupan kita sehari-hari. Inilah pentingnya kita sering bertemu. Maka ikatan rumah tangga itu sudah ibadah terus dia. Sudah silah, sudah terus menyatu. Agar apa? Agar persatuan dia itu semakin lama semakin erat. Karena dengan persatuan itu akan melahirkan generasi-generasi kuat kita. Yang akan melanjutkan kehidupan kita. Yang akan menopang mungkin salah satu dari anak kita itu seluruh kehidupan kita, ekonomi kita. Maka kita tidak pernah tahu. Jangan membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Sama ratakan saja sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Saya lihat yang menikah itu saya baru kemarin masih anak kecil. Masih anak kecil, masih keringetan. Masih masih ada keringatnya belum tiba-tiba sekarang sudah nikah. Awalnya bukan apa-apa. Awalnya bukan siapa-siapa. Ternyata dengan perjalanan waktu itu bisa menjadi apa-apa. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi bukankah telah datang suatu masa pada diri manusia itu yang awalnya dia bukan apa-apa. Bukan sesuatu yang disebut-sebut. Tiba-tiba dia sudah menjadi besar, sudah mau menikah. Sudah mau punya anak. Maka inilah sesuatu yang harus kita syukuri. Jangan menunggu kita bersyukur itu menunggu yang banyak. Syukuri sesuatu yang kecil. Siapa tahu dengan yang kecil ini bisa bertambah banyak. Biasanya kita bersyukur terhadap sesuatu yang kita inginkan saja. Kita bersyukur terhadap sesuatu yang kita butuhkan saja. Kita melupakan syukur yang mungkin remeh-temeh tapi benar-benar berfungsi dan berguna buat kehidupan kita. Maka anak jangan dibeda-bedakan. Maka setelah akad seperti ini, semoga dipercepat mendapatkan anak atau mendapatkan momongan dan orang tua mendapat tambahan cucu. Sekarang berapa cucunya? 1. Jadi kalau ini Allah amanahkan lagi anak, bertambah lagi. Maka bertambahnya anggota keluarga, juga bertambahnya kekuatan imannya, bertambahnya kenikmatan kita untuk bersujud kepada Allah. Maka setelah nikah udah apa aja, buat apa lagi? Karena kita sudah akan memenuhi sisa hidup kita itu dengan udah bertakwa saja. Jangan hanya senang ketika pacaran doang. Biasanya orang senang itu waktu di pacaran doang. Waktu berumah tangga dia susah. Maka segala sesuatu di dalam pernikahan maka sujud bersama dua pasangan ini. Agar apa? Agar segala kesalahan dan dosa di masa lalu biar diampuni. Dan harapannya apa? Rizki yang akan datang bisa diraih.
Ketika mempelai berdua rizkinya lancar, ekonominya lancar, kehidupannya lancar, bisa mengatasi masalah antar berdua, maka bisa apa? Menyenangkan bukan hanya dia saja, bukan hanya rumah tangga dia saja, tetapi menyenangkan mertuanya, menyenangkan orang tua kandungnya, menyenangkan saudaranya, kakaknya dan lainnya. Itu diliputi oleh rahmat. Maka apa yang terjadi ketika rumah tangga itu ada masalah? Maka di dalam Al-Quran diisyaratkan, wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqullah bainahuma. Jadi kalau ada cekcok, Bu, rumah tangga, misalkan suami dan istri, jangan mertua besan ini membela anaknya masing-masing, jangan. Wa in khiftum, kalau kalian khawatir terjadi percekcokan di dalam rumah tangga, maka utuslah fab'atsu hakaman min ahli, maka utus perwakilan suami siapa yang akan menengahi ke pihak istri. Jangan dibiarkan, jangan. Jadi dari pihak laki-laki mengutus hakim yang adil, agar apa? Agar rumah tangga ini bisa terselamatkan. Wab'atsu hakaman min ahliha, atau kalau sudah selesai mengutus dari pihak laki-laki, utuslah dari pihak perempuan menuju pihak laki-laki, saling mengutus. Iyurida islahan, kalau mereka berdua ingin berdamai. Islah itu banyak kebaikannya. Iyurida islahan. Kalau iyurida islahan, kalau mereka berdua, dua belah pihak suami dan istri ingin kebaikan, yuwaffiqullah bainahuma. Allah bilang oke. Maka ketika Allah bilang oke, jadi muwafiq itu artinya oke. Setuju, Allah menyetujui, Allah memberi taufik. Allah akan memberi taufik kepada mereka berdua. Maka setelah terjadi percekcokan, itu akan mendapatkan banyak kebaikan. Makanya ini semuanya harus ditempuh. Jangan langsung ketika ada problem lari kemana. Harus utus dari pihak laki-laki, hakim dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Mungkin dua mempelai ini tidak bisa menyelesaikan, maka ada satu hakim yang harus menjelaskan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Atau sebaliknya, dari pihak perempuan ke pihak laki-laki. Maka ketika sudah lewat, maka yang senang akan semuanya. Maka kalau ada masalah, jadi orang tua besan tidak boleh membela anaknya sendiri. Harus membela menantunya. Ini. Setelah semuanya prosesnya, jadi ini kalau biasanya ada cekcok macam-macam. Jadi yang biasanya ada jamaah yang banyak keluhannya yang seperti ini. Maka inilah yang harus ditempuh. Kemudian setelah selesai, ini sudah ditempuh semua, ternyata belum ada jalan keluarnya. Ya terserah, mau diimsak atau tasrih, mau ditahan atau dilepaskan. Dan ini prosesnya sangat panjang. Tidak serta-merta kita tidak setuju dengan istri kita, tidak serta-merta kita tidak setuju dengan suami kita langsung putus saja. Tidak, ada prosesnya dan itu proses panjang. Ketika bersatu bisa membahayakan anak, madorotnya lebih banyak, maka silahkan. Dan saya tidak mengharapkan itu. Semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan berhenti di fab'atsu hakaman min ahli, wab'atsu hakaman min ahli. Jadi saling kirim hakim. Yang laki-laki, siapa dia akan mengirim pihak yang bisa menasihati ke pihak perempuan. Sama juga seperti itu. Jangan ditinggalkan, Bu. Mereka masih muda, masih mengandalkan emosi darahnya muda, pasti keputusannya tidak akan matang. Maka bantulah kedua besan ini agar bisa menyelesaikan semuanya. Bukan masalah problem secara internal saja, kalau bisa ekonominya juga dibantu, saling bahu membahu. Saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.